salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah ma ba'dah. Ikhwan, akhwat, Tanakhal rahimakumullah. Kali ini kita sedikit akan membahas masalah adab dalam berzikir yang kita biasa lakukan hari-hari. Tentunya awal dimulai dengan niat. Dan niat bagi seluruh ikhwan Tanakhal atau Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah itu adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tujuannya satu, hanya kepada Allah, untuk meraih ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja, ingin ridhonya Allah, tidak ingin yang lain. Makanya setiap kali kita hendak berzikir, kita selalu ucapkan itu dengan lisan dan dengan hati, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kenapa ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu sejak zaman Rasul, orang yang niat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah itu tidak semuanya ikhlas karena Allah. Ada yang niatnya hijrah itu karena ingin harta. Ada yang ingin wanita, dia ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Makanya Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Sedang tujuan dari ikhwan Tanakhal semuanya adalah mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mencari yang lain, hanya satu, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka ma'rifataka. Kita minta kepada Allah agar mencintai Allah dan kemudian ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar. Di sini istighfar kita sebanyak 15 kali. 15 kali itu ada 7 dosa batin, aja 8 dosa zahir. Artinya apa? Dosa batin itu di dalam Tarekat Naqsyabandi disebutkan pada lataif. Mulai latifatul qalbi di sini, latifatul ruh, sir, khafi, afa di tengah-tengah dada, nafsu natiqah yang ada di kepala, di otak kita, kemudian kulu jasad. Nah, ini setiap hari kita melakukan dosa. Adapun lataif itu apa? Perinciannya bagaimana? Insyaallah pada kesempatan lain kita akan perinci. Nah, kita hanya garis besarnya dulu. Ini dimintakan ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, setelah 7 dosa batin, kita minta ampun dosa zahir. Dosa zahir atau dosa lahiriah kita diantaranya apa? Dosa penglihatan. Bukan dosa mata ya, dosa penglihatan. Karena ada orang yang punya mata tapi nggak bisa melihat. Nah, ini yang dimintakan ampun kepada Allah adalah dosa penglihatan. Dosa penglihatan karena apa? Yang dilihat hari-hari maksiat. Jangankan keluar sana, baru buka jendela kita sudah bisa maksiat kepada Allah Ta'ala. Memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka minta ampun kepada Allah akan dosa penglihatan. 2, dosa pendengaran. Dosa pendengaran, bukan dosa telinga ya. Kalau telinga ada orang punya telinga tapi gak bisa mendengar, itu dosa pendengaran. Kita mendengarkan sesuatu yang maksiat. Kadang-kadang mendengarkan orang yang ghibah, mendoakan orang caci maki, mendengarkan orang yang berhayal dan lain sebagainya. Maka kita minta ampun dosa pendengaran. Ditambah lagi apa? Dosa penciuman. Kenapa dosa penciuman? Karena apa? Kita kadang-kadang mencium sesuatu yang kemudian penciuman kita ini mengakibatkan dosa. Jangankan mencium yang tidak baik, mencium yang baik pun kadang-kadang kita berdosa. Ya, mencium yang baik. Misal, kita berjalan kaki, berjalan kemudian berselang lewat dengan seseorang yang pakai parfum, orang ini lain jenis. Nah, ini yang mencium, ini hidung nggak, mata nggak melihat, telinga nggak mendengar, tapi mencium baunya sudah menghayal kemana-mana. Ini adalah dosa penciuman. Kita minta Allah untuk mengampuninya. Kemudian dosa lisan, ucapan kita. Ucapan kita. Nah, ucapan kita ini adalah ucapan yang kadang tidak terkontrol, yang kemudian itu mengakibatkan dosa. Maka minta ampun dosa lisan. Astagfirullahaladzim. Kemudian dosa tangan. Menulis ya hal-hal yang tidak baik, baik di status ataupun macam-macam. Itu lisan kan gak ngomong, akan tetapi tangan yang berbicara. Terkadang
subhanallah seseorang menulis di dalam statusnya itu hal-hal yang sebenarnya dilarang, mengeluh misalnya, mengeluh di status. Padahal di dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu disebutkan, kalau kita mengeluh, satu kali mengeluh, itu dibayar dengan ibadah sunnah kita 50 tahun tidak terbayari. Kayak kita sering mengeluh. Kami minta tolong, astagfirullahaladzim lisan. Kemudian apalagi dosa perut. Yang masuk ke dalam perut kita ini apa? Halal apa haram? Kadang-kadang tidak jelas halal dan haramnya masuk, maka minta ampun kepada Allah. Dan dosa faraj atau dosa kemaluan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh menjaga dua anggota tubuh, apa? Yang di bawah hidung dan di antara dua paha. Di antara dua paha berarti apa? Kemaluan. Kita jaga kemaluan kita ini. Ada seseorang dalam cerita sufi, seseorang karena apa? Jangking jengkelnya dengan kemaluan itu, dia masuk ke kamar mandi dengan membawa pisau, ingin memotong. Ingin motong ini, kemaluannya mau dipotong. Karena apa? Gara-gara ini, aku ini berbuat maksiat. Yang mengajak nafsu birahinya adalah ini. Kemudian saat masuk ke sana, dia mendengar suara. Bukan itu, akan tetapi hatimu. Hati. Ketika semua orang kan punya kemaluan. Tapi ada yang mampu menahan diri, ada yang tidak. Karena apa? Hatinya dekat dengan Allah. Akhirnya minta ampun. Kemudian dosa kedua kaki. Ini yang ke-8. Yang kaki ini sering mengajak atau mau diajak kemana-mana, jalan kepada maksiat, ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka minta ampun 15 kali, 7 dosa batin dan 8 dosa lahir. Dan kita rabithah kubur, rabithah mursyid. Rabithah mursyid itu adalah membaca assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Yang dimaksud apa? Kita salam kepada Nabi, rahmat Allah dikenakan kepada Nabi dan orang-orang saleh. Ibadillahis shalihin itu siapa? Guru-guru kita. Guru-guru kita, dari guru mursyid kita sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh, dan kita bersolawat, ya. Lalu setelah itu baca ini Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Kita hadiahkan pahalanya kepada orang-orang kita cintai, kepada guru-guru kita sampai kepada Rasulullah. Kemudian kita sampaikan juga kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, handai taulan kita. Jadi kalau orang soleh itu apa? Waladun solehin yada'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Setiap hari kita mendoakan kepada orang tuanya. Lalu ada pertanyaan, sampaikah apa yang kita baca ini kepada orang yang mati? Satu ketika sahabat datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal. Saya yakin kalau masih hidup dia akan berbuat baik. Bagaimana ya Rasulullah kalau saya berbuat baik, kemudian pahalanya saya hadiahkan kepada orang tua sampai ke Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Na'am." Na'am. Berarti iya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'u mautakum surat Yasin." Artinya apa? Bacakan orang-orang yang mati di antara kalian itu surah Yasin. Berarti Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca surah Yasin bagi orang-orang yang mati. Bukan surah Yasin saja, apapun ya. Sampaikah? Kita yakin sampai. Kita yakin sampai. Karena apa? Ada hadisnya yang menyatakan akan sampai kepada orang yang mati. Saya biasanya kalau ada orang tanya, sampai enggak itu? Saya yakin sampai, kalau kau gak yakin dia terserah. Kalau nggak percaya silahkan mati dulu. Nanti kalau nggak sampai ngomong, kalau nggak sampai ngomong, sampai ya sampai. Ini ada hadisnya. Nah kemudian rabithah kubur. Rabithah kubur itu mengingat proses kematian. Kata Nabi, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah ingat yang memutuskan kelezatan, yakni kematian. Kita ini harus banyak ingat mati. Orang kalau nggak ingat mati akan rakus. Pengen ngumpul harta terus. Dan di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah berapa kali malaikat itu datangi kita. Dalam satu malam tidak kurang dari 20 kali nengok kita. Sudah waktunya mati apa belum gitu. Makanya apabila kita sehari semalam bisa ingat mati 20 kali. Lumayan. Setidak-tidaknya bagi ikhwan tanakhal kita latihan. Setiap kita hendak zikir kita ingat akan kematian. Dan kita merasakan seolah-olah kita sendiri yang mati. Kita ini mati, dicabut ruh kita, kemudian kita dimandikan, dikafankan, disolatkan, dibawa ke kubur, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir.
Nah, terus setelah itu apa? Setelah itu sampai keputusan terakhir di padang mahsyar sampai surga dan nerakanya Allah. Nah, ketika kita mengingat kematian dan proses terjadinya di hari kiamat nanti, itu akan mendekatkan diri kepada Allah. Ingat kita kepada Allah kuat. Saat ingat kepada Allah kuat, baru kita munajat. Ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi, atini mahabbataka ma'rifatak, Allahumma inna nas'aluka taubah wal inabah wal istiqamah ala syariatil gharra tariqatil baydha bi rahmatika arhamar rahimin. Nah, di situ baru kita memulai berzikir. Dan itu pun dipandu. Bagi yang menjadi pemimpin zikir pada saat itu membaca ya ayyuhalladzina amanus biru waswabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Suruh sabar. Kita di dunia memang harus sabar sih ya menghadapi bermacam-macam. Nah, baru kita zikir. Zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kemudian Allah 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 Allah, baru zikir itu masukkan ke dalam hati. Zikir masukkan dalam hati, di hati selalu ingat Allah, Allah, Allah. Latifatul qalbi, ruh, hati, detak jantung kita yang berdetak itu diringi dengan kalimat Allah, 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 Allah. Nah, ini terus menerus. Apa manfaat? Oh, manfaatnya banyak sekali. Kalau dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa setan itu punya belalai. Yang belalainya ditempelkan di hatinya seorang hamba. Apabila hamba itu ingat Allah, maka lepas belalainya. Nanti lupa kepada Allah, ditempelkan lagi pengaruh buruk masuk. Dia ingat Allah lagi, lepas lagi, masuk lagi. Maka kalau orang sudah berkekalan hatinya ingat Allah, 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 bagaimana setan mau nempel dalam hati kita? Dan jangan ngaku-ngaku bahwa aku nggak punya setan. Apalagi suka mencela kepada yang lain, ngomong nggak punya setan. Oh, jangan. Kenapa? Dalam hadis juga disebutkan, apabila manusia ini sudah tidak ada setan di dalam hatinya, maka dia akan bisa melihat alam malakut. Ya, kau gimana alam malakut mau masuk yang kau lihat kesalahan orang lain melulu? Gimana mau lihat alam malakut? Nah, makanya ayo kita sama-sama belajar ya dengan mengamalkan ini, kemudian zikir, kekalkan hati, dawamul ubudiyati zahiran wa batinan ma'adamu huduril qalbi ma'allah. Berkekalan, berkepanjangan hati ingat Allah, ibadah kepada Allah, siang malam berdiri, duduk, berbaring, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasul, berkumpul dengan Rasul dan seluruh keluarga kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, wallahu a'lam bishawab.